pindahan Devi. Enggak enggak paketan nih. Nyambung. Dari nyambung lagi, tapi tak sejalan lagi. Nah, nyambung. Pun nyambung. Alihi washabihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Ma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa fatah lana futuhal arifin warzuqna al-ikhlas fil ilmi wal 'amal ya rabbal alamin. Wa ba'd. Oh. Ini gua muter, Mas. Oh, muter ya. Baik, kita masih melanjutkan ngaji kita Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala yang wafat tahun 852 Hijriah, dan kita sampai di pembahasan iktikaf dan qiyamul Ramadan. Hadis nomor 582 ya. Silakan dibaca. Rahimahullah taala babul i'tikafi, bab tentang i'tikaf wa qiyam Ramadan. Itu lagi artikan tarawih. Tarawih. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man barang siapa qama yang berdiri untuk salat qama Ramadana tarawih. Ya, Ustaz. Iya. Yang berdiri untuk sholat Ramadan. Yang berdiri untuk sholat Ramadan, imanan karena iman, ihtisaban dan mengharapkan balasan, fala ghufira lahu, diampuni untuknya ma taqaddama min dzambihi, apa yang telah lalu dari dosanya. Muttafaqun alaih. Baik, hadis yang atau sebelum itu beliau mengatakan qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fahsiya jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi Allahumma amin. Babul i'tikafi wa qiyamu Ramadan. Babul i'tikafi wa qiyami Ramadhana. Ya. Maka di sini beliau membahas dua pembahasan. Yang pertama al-i'tikaf. Al-i'tikaf berasal dari kata akafa, yaqufu. Ya, akafa yaqufu. Yang artinya adalah luzum. Luzum itu menetapi sesuatu. Ya, jadi menetapi sesuatu. Ya. Nah, itikaf maknanya secara bahasa atau secara fikih maknanya adalah menetap di masjid atau musola di bahasa kita dengan niatan ibadah. Dengan niatan ibadah. Ya, menetap di masjid atau musola di bahasa kita. Jadi juga tidak harus masjid yang digunakan untuk Jumatan, tapi juga di musola juga bisa. Yang penting dia tempat untuk sholat. Ya. Kemudian pembahasan yang kedua beliau mengatakan qiyamul Ramadan dan qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan itu maknanya adalah sholat malam di bulan Ramadan. Sholat malam di bulan Ramadan, atau bahasa lainnya biasa disebut apa? Tarawih. Ya, biasa disebut tarawih. Baik. Maka di sini hadis yang pertama yang beliau sebutkan atau hadis nomor 582. Qala al-musannifu rahimallah an Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man barang siapa qoma yang berdiri. Ya, qoma itu secara bahasa artinya berdiri. Tapi maksudnya berdiri di sini adalah berdiri untuk sholat malam. Ya, berdiri untuk sholat malam. Ya, man qoma, maka di sini kita artikan berdiri untuk sholat malam Ramadhana di bulan Ramadan. Imanan karena iman. Ya. Wahtisaban dan mengharap pahala. Ya, imanan karena iman, wahtisaban dan mengharap pahala. Ghufira, maka diampunilah untuk orang tadi, man tadi, ma taqaddama, apa yang telah berlalu, min dzanbihi, dari dosanya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka hadis ini memberikan pelajaran. Apa pelajarannya? Keutamaan sholat malam di bulan Ramadan bisa menghapus
dosa yang telah lalu. Keutamaan salat malam di bulan Ramadan bisa menghapus dosa yang telah lalu. Dan salat malam yang dimaksud di sini mencakup baik itu dikerjakan sendiri ataupun berjamaah. Kalau berjamaah biasa kita sebut tarawih. Disebut tarawih karena dulu para sahabat, zamannya sahabat Umar, ketika sholat qiyam Ramadan, sholat malam di bulan Ramadan dikerjakan bersama, mereka biasanya istirahat di setiap 4 rakaat. Ya, ada tarwihah, istilahnya tarwihah. Tarwihah itu artinya istirahat. Jadi dia sholat yang diselingi istirahat. Makanya tadi jenenge tarawih. Tarawih jamak dari tarwihah. Nah, ini pelajaran pertama. Banyak keutamaan sholat malam di bulan Ramadan bisa menghapus dosa yang telah lalu. Baik, kemudian yang kedua, syarat keutamaan ini adalah dengan ikhlas dalam melaksanakan ibadah tersebut. Ikhlas dan mengharap pahala. Imanan wahtisaban maksudnya ikhlas dan berharap pahala. Baik, hadis berikutnya. Hadis berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Bunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, beliau mengatakan, karena Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila apabila dakhala al-ashru memasuki yang 10, ayil ashru maksudnya 10, al-akhiratu yang terakhir. Al-akhiru. Nang kono ono tae. Al-akhiratu. Sing jele pensil aku. Ya. Kok unik. Nang kono ono nang kita mau apa? Ono tae berarti. Tak mar betul. Al-akhiratu. Mungkin gak ono. 10 yang terakhir min Ramadan, dari bulan Ramadan, syadda mizarahu, dia mengencangkan kain sarungnya. Wahya lailahu, dan menghidupkan malam-malamnya. Wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Baik, hadis berikutnya. Hadis 583, qala wa an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, beliau mengatakan, karena Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala, ketika masuk al-ashru 10. Ya. Maknanya masuk di sini sudah mulai. Ya, 10. Maksudnya adalah al-ashrul akhiru. Nang kitabku nang kene akhiru. Nang gone kitabmu apa? Akhiratu. 10 yang terakhir, maksudnya hari-hari terakhir. Min Ramadan, dari bulan Ramadan, syadda mi'zarahu. Beliau mengencangkan tali sarungnya. Wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan malamnya. Menghidupkan dengan apa? Menghidupkan dengan ibadah. Wa aiqadha ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya. Maksudnya membangunkan keluarganya untuk ikut beribadah di malam tersebut. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya. Maka hadis ini memberikan faedah kepada kita, di antaranya apa? Ditekankan untuk lebih menghidupkan 10 hari terakhir atau malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan dengan ibadah. Ya, dengan ibadah. Ibadah yang dimaksud apa saja? Ya, macam-macam. Wabil khusus yang paling utama sholat. Yang paling utama apa? Sholat. Karena sholat memiliki keutamaan secara khusus, kata Nabi tadi, man qama ramadhana. Ya. Maka di sini sebenarnya Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar, ketika menyusun hadis ini, setelah menyebutkan hadis keutamaan sholat malam, itu memberikan isyarat bahwasanya 10 hari terakhir ini hendaknya dihidupkan, lebih ditekan untuk dihidupkan dengan ibadah, dan lebih khusus lagi ibadah sholat. Nah, beliau sebelumnya bahas tentang apa? Sholat tarawih. Ya. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran kedua, dianjurkan juga untuk mengajak keluarga untuk menghidupkan malam 10 hari terakhir Ramadan. Malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Baik. Hadis berikutnya.
Hadis nomor 584 wa anha dan dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabiya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana beliau ya'takiful asra al-awakhirah ketika pada 10 hari terakhir min Ramadan pada bulan Ramadan di bulan Ramadan hatta hingga tawaffahu Allah ya Allah mewafatkannya azza wa jalla thumma takafa kemudian beriktikaf azwajuhu istri-istri beliau min ba'dihi sesudahnya apapun alaih diriwayatkan Bukhari Muslim. Dibaca sekalian hadis berikutnya 585. Hadis 585. Wa anha dari Bunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat beliau juga mengatakan karena Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika apabila arada ingin ya'takifa untuk beriktikaf salat fajar subuh. Iya. Kemudian dakhala masuk mu'takafahu tempat i'tikafnya. Tafaqun alaih Bukhari Muslim. Baik, hadis berikutnya hadis 584 qala al-musannif rahimahullah taala wa anha dan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabi bahwasanya Nabi sallallahu kana ya'takifu beliau i'tikaf al-ashral awakhira di 10 hari terakhir min Ramadhana dari bulan Ramadan hatta tawaffahullah hingga Allah mewafatkannya. Tsumma lalu i'takafa beriktikaf azwajuhu istri-istri beliau min ba'dihi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini memberikan pelajaran ya pada kita. Yang pertama tentang hukum i'tikaf. Ya, para ulama mengatakan i'tikaf hukumnya sunnah. I'tikaf hukumnya sunnah. Dan yang dimaksud i'tikaf itu ya tadi yang sudah kita sampaikan, berdiam diri di masjid dengan niat ibadah. Ya, dan masjid yang dimaksud di sini kalau dalam uruf kita termasuk masjid yang digunakan untuk Jumatan atau yang tidak digunakan untuk Jumatan. Nggak harus masjid jami', ya, nggak harus masjid jami'. Masjid jami' itu maknanya masjid jami' itu yang digunakan untuk Jumatan. Masjid non jami' itu berarti sing gak digawe Jumatan, tapi nang kene dadi musala. Tapi ala kulli hal jadi bisa di masjid atau musala dan hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Ya, dan ini kesepakatan para ulama. Nggak ada seorang ulama pun yang mengatakan i'tikaf hukumnya tidak sunnah. Ya, semuanya mengatakan sunnah. Kemudian yang kedua, ya. Kemudian yang kedua tentang waktu i'tikaf. Apakah i'tikaf memiliki waktu tertentu? Maka para ulama mengatakan hukum asal i'tikaf boleh dilakukan kapanpun. Hukum asal i'tikaf boleh dilakukan kapanpun. Ya. Mau selain bulan Ramadan apakah boleh? Boleh saja. Boleh saja. Tapi lebih ditekankan lagi pada bulan Ramadan. Ya, pada bulan Ramadan. Dan lebih ditekankan lagi pada 10 hari terakhir. Ya. Jadi i'tikaf itu secara asal boleh kapanpun. Ya. Boleh kapanpun secara asal. Tapi lebih ditekankan pada bulan Ramadan. Makanya sebagian kalau kita lihat sebagian kitab-kitab fikih atau syarah-syarah hadis, para ulama menyampaikan maka termasuk hal yang menjadi ladang pahala kita ketika mungkin kita berdiam diri di masjid. Mbuh tujuane ngaji, mbuh tujuane mungkin untuk ya lungu-lungu tenguk-tenguk, tapi ketika masuk di situ ada terbesit dalam hati kita ada niatan untuk sekalian niat i'tikaf. Ya, maka itu bisa menjadi pahala, jadi ladang pahala. Ya, ya kalau diniati i'tikaf bisa jirati. Ya, termasuk menjadi ladang pahala. Ya, menjadi ladang pahala. Kemudian yang ketiga, para ulama membahas tentang apakah ada batas minimal waktu untuk i'tikaf. Batas minimal. Adakah batas minimal waktu untuk i'tikaf? Ya. Baik. Maka di sini para ulama terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama minimal sehari semalam. Pendapat yang pertama minimal apa? Sehari semalam. Dan ini pendapatnya Imam Malik. Pendapatnya Imam Malik.
Pendapat yang kedua menyatakan ya, batas minimalnya adalah secara urf orang itu disebut sempat berdiam meskipun sebentar. Yang penting secara urf, secara secara adat orang disebut diem meskipun sebentar, itu kemudian dia niat itikaf, itu soalnya ganjaran itikaf. Ya. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i. Dan juga diikuti oleh Imam Ahmad. Nah, alasannya apa? Pendapat yang kedua ini kok waktunya hanya sebentar. Karena kita tahu dari definisi apa? Itikaf itu apa? Itikaf itu adalah berdiam diri. Maka selama orang itu sudah disebut berdiam diri, maka dia sah dianggap itikaf. Kecuali mek nyiliwer, melebu terus langsung metu, berarti gak berdiam. Maka kalau misalkan orang berdiam di dalam masjid, meskipun cuma 1 menit, tapi niat itikaf oleh ganjaran, tapi yo 1 menit. Ya, jadi gak ada batas minimal. Dalam artian ada batas minimal tadi, yang penting dia sempat berdiam diri di situ meskipun jangka waktunya pendek. Ya. Baik. Kemudian dari hadis ini juga ada pelajaran yang lain. Berarti pelajaran berapa ini? Piro mang? Pelajaran berikutnya lah. Pelajaran berikutnya, diperbolehkan bagi wanita untuk iktikaf di masjid. Tentu dengan memperhatikan adab-adab ya. Tentu dengan memperhatikan apa? Adab-adab. Ya. Termasuk diantara adabnya adalah tidak bersolek, tidak terlihat auratnya, tidak memakai wangian yang semerbak. Ya. Kalau misalkan untuk penghilang bau badan yang Rexona atau nggak masalah. Maksudnya yang dilarang itu adalah wangi yang meninggalkan. Ya meninggalkan, maksudnya sampai semerbak di samping-sampingnya itu. Tapi kalau misalkan bau untuk pengharum baju, maksudnya kelambi ini diumbahkan wangi gitu ya. Atau mungkin untuk badannya dikai Rexona nggak masalah. Karena istrinya Nabi, setelah Nabi sedo, maka istri-istri beliau itikaf di masjid. Boleh. Baik, hadis yang berikutnya, hadis yang 585 ya. Karena Rasulullah SAW anha dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, beliau mengatakan karena Rasulullah adalah Rasulullah SAW idza arada, ketika beliau ingin an ya'takifa, untuk itikaf, sholal fajr, maka beliau salat subuh, tsumma lalu dakhala mu'takafahu, masuk ke tempat iktikaf. Maksudnya apa? Maksudnya mulai iktikaf habis salat subuh. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka hadis ini memberikan pelajaran. Pelajarannya apa? Termasuk yang disunahkan kapan mulai iktikaf adalah ba'da salat subuh. Startnya situ, ba'da salat subuh. Ya, startnya adalah ba'da salat subuh. Karena Nabi SAW ketika beliau hidup, maka beliau start iktikaf yaitu ketika Ketika setelah salat subuh. Baik. Terus hadis berikutnya 586. Wanha dan dari Bunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, dia menyampaikan, jika adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudkhilu alayya ra'sahu, sungguh masukkan ke tempatku kepala beliau, wa huwa fil masjid, dan sedangkan beliau berada di dalam masjid. Fa urajjiluhu, maka aku menyisir. Iya. Maka aku menyisirnya. Wakana, dan adalah beliau la yadkhulul baita, tidak masuk ke rumah, illa kecuali li hajatin, untuk satu hajat, illa apabila kana mu'takifan, apabila beliau sedang iktikaf. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim, wal lafdhu, dan lafaz lil Bukhari, milik Bukhari, Imam Bukhari. Baik. Hadis berikutnya qala, hadis 586 qala wa anha dari Sayyidah Aisyah juga qalat radhiyallahu ta'ala anha qalat, beliau mengatakan in kana Rasulullah, bahwasanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudkhilu, beliau memasukkan alayya kepadaku ra'sahu, kepalanya, wa huwa fil masjid, sedangkan Nabi sedang berada di masjid.
Jadi Nabi di masjid, kemudian kepala beliau dimasukkan ke kamarnya Sayyidah Aisyah, karena rumahnya Sayyidah Aisyah dengan masjid itu kan dempet, ya dempet. Ya, jadi ya dimasukkan ini sudah rumahnya Sayyidah Aisyah gitu. Jadi kepalanya Nabi dimasukkan ke ruangan, ke kamarnya Sayyidah Aisyah. Wa huwa fil masjid, dan Nabi ketika itu di masjid. Fa urajilu, lalu aku menyisir rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena rambutnya Nabi panjang. Ya, dirapikan oleh Sayyidah Aisyah. Dalam hadis disebutkan rambutnya Nabi sampai sepundak. Ya, jadi sepundak. Gondrong ngurul. Tahu gondrong. Wakana, dan beliau sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul baita, tidaklah masuk ke rumah, maknanya masuk seluruh tubuhnya, illa kecuali lihajatin, untuk satu kebutuhan. Idza kana, ketika beliau mu'takifan, sedang iktikaf. Jadi beliau tidak masuk ke rumah kecuali kalau ada kebutuhan. Misalkan apa? Misalkan untuk buang hajat. Zamannya Kanjeng Nabi nang masjid kurang ono WC, kurang ono jeding. Ya, buka donasi. Ya, maka kalau beliau ingin buang hajat ya ke rumah gitu. Muttafaqun alaihi, hadis dari Bukhari Muslim. Wa lafdzu lil Bukhari, dan lafaz ini milik Imam Bukhari. Maka hadis ini memberikan pelajaran. Apa pelajarannya? Di antara pelajarannya bahwasanya sebagian badan orang yang iktikaf ketika keluar dari batas masjid tidak dianggap membatalkan iktikaf. Ya. Sebagian badan orang yang iktikaf, ya, sebagian badannya ketika keluar dari batas masjid, sebagian badannya, maka tidak dianggap membatalkan iktikaf. Kalau yang keluar apa? Sebagian. Ya. Baik. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini, ya, diperbolehkan orang yang beriktikaf untuk keluar dari masjid ketika ada satu kebutuhan yang tidak bisa dilakukan di masjid. Ya, boleh bagi seorang yang ada di masjid, orang yang iktikaf, untuk keluar dari masjid untuk satu kebutuhan yang tidak bisa dilakukan di masjid. Ya, tidak bisa dilakukan di masjid. Seperti apa? Seperti buang hajat, kalau misalkan di masjidnya nggak ada, atau mungkin makan kalau di masjidnya nggak ada, atau maksudnya makan kalau malam hari ya. Ini awan nih, poso-poso kan nggak mungkin makan. Ya, atau minum, ya. Nah, ini nggak mungkin kalau misalkan zaman dulu nggak ada di masjid, maka boleh pulang. Karena Nabi SAW disebutkan di sini wa kana la yadkhul bait illa li hajah, kecuali karena ada kebutuhan. Baik. Nah, perlu kita ketahui juga, mungkin masalah yang ketiga juga perlu kita sampaikan tentang masalah iktikaf. Ya. Iktikaf terbagi menjadi dua. Ada iktikaf sifatnya wajib. Ya. Iktikaf sifatnya wajib itu seperti apa contohnya? Karena nadar. Ya, karena nadar. Maka iktikaf yang wajib, kalau iktikafnya batal, dia harus mengulangi dari awal. Misalkan apa? Nadar iktikaf 3 dino. Ya, nadar iktikaf apa? 3 dino. Kemudian di hari kedua dia keluar dari masjid tanpa ada kebutuhan, maka dianggap batal. Batal. Makanya dia harus mengulangi. Ya, mengulangi iktikaf wajibnya. Ini iktikaf wajib. Nah, kalau iktikaf sunnah, dan ini hukum asal, kalau iktikaf sunnah, ketika dianggap iktikafnya batal, dia cukup memperbarui niat. Niat. Karena kalau sunnah nggak terikat dengan hari tertentu sebenarnya. Karena kalau sunnah mau membatalkan kapanpun boleh kan gitu. Tapi kalau wajib nggak boleh, hukum asalnya kan itu. Allah menyampaikan wala tubtilu a'malakum, ojo dibatalno amal-amal. Kalau sudah masuk amal wajib jangan dibatalkan. Tapi kalau sunnah ya boleh. Ya. Baik.
Nah, jadi ini tambahan faedah. Kemudian hadis yang ke-6 587 ya. 587 wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dari Bunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qalat, beliau mengatakan as-sunnatu 'alal mu'takifi, sunnah untuk orang yang beriktikaf anda ya'udah, hendaknya dia tidak menjenguk Ustaz. Maridhan, orang yang sakit, wala yashhada, dan tidak menyaksikan jenazah, wala yamassa, dan tidak menyentuh imra'atan, wanitanya, wala yubashiraha, dan tidak juga mencumbunya, wala yakhruja, dan tidak keluar lihajatin karena suatu hajat, illa kecuali lima, untuk apa yang la buddha, tidak mengapa lahu baginya minhu darinya, wala, dan tidak wala i'tikaf, dan tidak juga i'tikaf, dan tidak ada i'tikaf, wala i'tikaf, dan tidak ada i'tikaf illa kecuali bisaumin, dengan puasa, wala i'tikaf, dan tidak ada i'tikaf illa kecuali di masjidin jami'in, di masjid yang jami'. Rawahu Abu Dawud. Abu Dawud. Wala ba'sa, dan tidak mengapa birijali, dengan perawinya, illa kecuali annar rajiha, sesungguhnya yang rajih waqfu akhirih, yaitu kemauqufan pada akhirnya. Ya, bagian akhir dari hadis ini. Bagian akhir dari hadis ini. Nah, maksudnya yang mauquf bagian akhir itu ini wala i'tikafa illa bisaumin, karena ini sebagian fuqaha itu memandang ini pendapatnya Sayyidah Aisyah. Jadi bukan marfu dari Nabi. Karena Sayyidah Aisyah mazhab beliau gitu ya. Pandangan beliau, ijtihadnya Sayyidah Aisyah. Syarat sahnya i'tikaf itu harus puasa. Masih gak Ramadan. Nah, kamu kata i'tikaf puasa. Dipersyaratkan gitu. Kalau nggak itu, nggak sah puasa. Ya. Dan juga yang kedua, i'tikaf harus di masjid jami'. Masjid jami' itu apa? Masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Selain masjid tidak digunakan untuk sholat Jumat, maka tidak sah puasanya. Dan dua hal ini para fuqaha, para ahli hadis memandang ini sebenarnya adalah ijtihad pribadi Sayyidah Aisyah yang dimasukkan dalam hadis. Ya, yang dimasukkan dalam hadis ini. Jadi riwayat ini bercampur. Jadi ada yang marfu dari Nabi, ada yang mauquf dari sahabat. Ala kulli hal kita baca. Qala musannif rahimahullah taala wa an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau mengatakan as-sunnatu, ya, yang sunnah alal mu'takifi, bagi orang i'tikaf, alla ya'uda, tidaklah mengunjungi, tidaklah menjenguk maridhon, orang sakit, wala yashhada, dan tidak menghadiri jenazatan. Ya, jenazah bisa dibaca jenazah, bisa dibaca janazah ya. Tidak menghadiri perawatan jenazah. Wala yamassa imra'atan, dan tidak menyentuh wanita. Wala yubashiraha, dan tidak mencumbunya. Wala yakhruja lihajatin, dan tidak keluar karena satu kebutuhan, illa kecuali lima labuddalahu, dari apa yang, atau terhadap apa yang labuddalahu, harus untuknya, minhu, dari hal tersebut. Maksudnya tidak boleh keluar untuk kebutuhan yang ringan-ringan, tapi kebutuhan yang memang penting. Contoh makan, minum, buang hajat. Ini contoh yang penting. Ya, contoh yang penting. Kalau kebutuhan yang ringan, ya, kebutuhan ringan, maka ini secara asal tidak diperkenankan. Ya. Ya, contoh misalkan apa? Misalkan apa? Delok TV ya, gak bener delok TV. Misalkan apa, tak nang omah sirek tak nyapu-nyapu misalkan. Maka ini bukan hajat yang apa sangat penting untuk pribadi dirinya. Di rumah ada yang nyaponi, tapi biasanya mungkin dia nyapu-nyapu. Tak nyiram-nyiram tak mulih. Nyiram biasanya nyiram tak mulih, nyiram-nyiram gak disirami. Maka ini enggak hajat yang darurah gitu ya. Wala i'tikafa, dan tidak ada i'tikaf illa bisaumin, kecuali dengan puasa. Wala i'tikafa, dan tidak ada i'tikaf illa kecuali fi masjidin jami'in, kecuali di masjid jami'. Masjid jami' itu adalah masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Ya, masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud, wala ba'sa birijali, dan tidak masalah dengan perawinya, illa kecuali annar rajih, bahwasanya yang kuat, waqfu akhirihi, adalah kemaukufan dari bagian akhir hadis ini. Ya, tadi saya sampaikan, yaitu dari masalah syarat puasa bagi orang yang i'tikaf, ataupun apa? Syarat dia harus masjid jami'. Baik, maka hadis ini memberikan pelajaran. Di antaranya apa? Yang pertama, ya, bagi orang yang
beriktikaf, ya, beriktikaf termasuk hal-hal yang tidak menjadi alasan untuk dia keluar dari tempat iktikafnya adalah menjenguk orang sakit atau menghadiri jenazah seseorang. Ya, menghadiri jenazah seseorang. Ya. Ya, maka ini hal-hal yang tidak menjadi alasan untuk keluar dari tempat iktikafnya. Kecuali kalau iktikafnya memang sifatnya sunnah dan ada kebutuhan dalam hal tersebut. Misalkan apa? Yang meninggal keluarganya. Nah, masuk nang omah kan kan enggak pantas. Ya, kecuali dari sifatnya kondisional. Nah, tapi hukum asalnya kalau dia iktikaf maka tidak menjadi alasan untuk boleh keluar kalau sekedar untuk mengunjungi orang sakit atau menghadiri jenazah, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang iktikaf juga tidak diperkenankan mendekati istrinya. Dalam artian mendekati ini ya bermesraan atau yang semisalnya. Kalau ngobrol biasa ya tidak masalah. Ngobrol atau ada kebutuhan yang lain tidak masalah. Ya, tapi kalau bermesraan maka ini termasuk hal yang dilarang pada saat iktikaf. Yang dijauhi bagi orang yang iktikaf. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga tentang hukum orang yang beriktikaf dengan puasa. Ya. Apakah dipersyaratkan puasa untuk keabsahan iktikaf? Maka para ulama terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan syarat sahnya iktikaf adalah harus puasa. Syarat sahnya iktikaf adalah puasa. Ya. Dan ini pendapatnya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Berlandaskan dengan ijtihadnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Pendapat yang lain, ya, berarti pendapatnya Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad mengatakan tidak dipersyaratkan puasa untuk keabsahan iktikaf. Ya. Pertanyaannya, kalau gitu apa dalilnya mazhab Syafi'i? Di sini Sayyidah Aisyah mengatakan la tikafa illa shaum. Iya. Enggak ada iktikaf kecuali dengan puasa. Maka dalilnya adalah suatu ketika sahabat Umar pernah tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, saya pernah nadar waktu jahiliyah, saya pernah nadar untuk iktikaf di Masjidil Haram." Maka Nabi SAW mengatakan apa? Aufi binadrik. Jalankan nadarmu untuk iktikaf. Dan Nabi maksudnya aufi binadrik berarti nadarnya apa? Iktikaf. Dan Nabi tidak memberikan tambahan plus poso. Kalau misalkan puasa itu adalah syarat sahnya, nggak mungkin Nabi meninggalkan. Soalnya apa? Sama saja kalau nggak dijelaskan, podo ae itikafnya nggak sah. Tapi Nabi aufi binadrik, selesaikan nadarmu. Berarti apa? Ya itikaf saja, itikaf. Kan pertanyaannya Umar itikaf bukan puasanya, itikaf. Maka ya aufi binadrik maksudnya ya itikaf. Dan Nabi SAW ketika hal tersebut disampaikan, maka kalau memang dia syarat sah, pasti disampaikan oleh Nabi SAW. Karena para ulama membuat kaidah apa? Takhirul bayan an waqtil wujub la yajuz. Menunda penjelasan ketika konteksnya dia adalah kewajiban di waktu itu nggak boleh. Itu apa? Nggak boleh. Makanya itu menunjukkan apa? Bahwasanya ya puasa bukan syarat sah. Nah, bagaimana dengan ijtihadnya Sayyidah Aisyah? Maka bisa dibawa la tikafa di sini bukan la yasih, bukan maknanya tidak sah, tapi apa? Tidak sempurna. Bisa jadi. Ya, ala kulli hal. Ya, khilaf di antara para fuqaha. Kemudian pelajaran yang terakhir di hadis ini tentang hukum iktikaf. Tempat iktikaf, apakah harus di masjid? Apakah harus di masjid jami'? Ya. Taib. Maka di sini juga ada dua pendapat. Pendapat yang pertama apa? Pendapat yang pertama, iktikaf harus di masjid jami'.
di masjid apa? Jami'. Ya. Dan ini pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Pendapat yang lain, pendapat kedua mengatakan iktikaf boleh di semua masjid. Mau dia masjid jami' atau dia enggak masjid jami'. Atau dalam bahasa kita musola, langgar. Itu boleh. Selama dia memang tempat yang digunakan untuk apa? Untuk sholat. Ya. Tempat digunakan untuk sholat. Jadi tidak masalah. Taib. Mungkin sampai sini. Insyaallah untuk hadis berikutnya kita bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufik wallahu ta'ala a'lam. Kenapa istri-istrinya Rasulullah itu kok bukan iktikaf ketika beliau masih hidup, Ustaz? Kok nunggu beliau setelah beliau wafat?